Ustaz, saya mau bertanya, kalau ada imam sholat yang tak fasih, misalnya dalam surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tapi dibacanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, gimana? Tak ada bedanya nih. Na'budu bukan kanak, anak. Oh, dibacanya nasta'in, dibacanya nasta'in. Kalau merubah makna, batal sholat. Merubah makna, batal sholat. Makanya betulkan Fatihah, betulkan Fatihah, betulkan Fatihah. Kemarin waktu Syekh Abdurrahman Syahid datang, berapa orang Riau yang betulkan Fatihah? Waktu Syekh Abdurrahman Awaji datang, berapa yang betulkan Fatihah? Ustaz memangnya pernah betulkan Fatihah? Saya membetulkan Fatihah saya 3 bulan baru pindah. Sama siapa? Syekh Azra'i Abdul Rauf. 3 bulan baru dipindahnya. Setiap saya datang itu terus saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Besok datang itu lagi 3 bulan baru dia pindah. Entah apa yang dia dengar, wallahu a'lam bishawab. Tapi begitulah guru-guru dulu, karena dia takut kalau Fatihahnya batal, solatnya batal. La solata, tidak sah solat liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tak sah solat orang yang tak baca Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Buya Yahya, saya izin bertanya mengenai bermakmum kepada imam yang panjang pendeknya salah, matnya salah. Apakah kita harus mufarokoh atau bagaimana? Lalu apabila imam tersebut sering menjadi imam, kita bisa prediksi kesalahan imam tersebut sebelum sholat. Apakah kita harus mengikuti sholat berjamaah atau kita niat munfarid dari awal gitu? Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang wajib di dalam sholat itu dalam bacaan Al-Quran hanya surat Al-Fatihah saja. Dan di dalam membaca surat Al-Fatihah ada yang fasih, benar, dan ada yang tidak benar. Yang fasih dalam istilah fikihnya namanya qari. Yang enggak benar, yang bacaannya belepotan, namanya ummi. Pertanyaannya, bolehkah, ini pertama, dari awal kita tahu kalau dia bacaannya enggak benar, bolehkah kita bermakmum dengan orang yang bacaan Fatihahnya salah-salah? Tapi salah-salahnya bukan disengaja, memang dia belum bisa benar baca Fatihah, atau memang lidahnya lidah susah. Fa jadi pak, alhamdulillah Al-Fatihah tidak ada paknya, aman. Orang Sunda nggak aman, dijamin nggak lahan faknya, karena Al-Fatihah tidak pakai pak. Atau orang Jawa haknya jadi kap, bagaimana? Kan berubah maknanya, kap. Nah, kalau ada Anda makmum dan tahu imamnya adalah bacaan Fatihahnya belepotan, kita bicara tentang sah dan tidaknya dulu. Nanti disebutkan dalam kitab ini, kitab Safinah juga. Tidak sah, ini pendapat yang pertama. Tidak sah orang yang bacaannya benar ngikuti imam yang bacaannya nggak benar, itu tidak sah. Itu pendapat yang pertama. Seperti juga bacaannya benar tapi nggak pakai bismillah. Sementara menurut mazhab kita Imam Syafi'i, bismillah termasuk bagian daripada surat Al-Fatihah, berarti Fatihahnya nggak sempurna. Menurut pendapat yang pertama, jika Anda bermakmum dengan orang yang Fatihahnya nggak pakai bismillah, maka sholat Anda tidak sah. Jelas? Itu pendapat yang pertama, kenceng. Tidak apa-apa kita ikuti, cuman ada suatu saat kita harus luas. Pendapat yang pertama ini dalam istilah fikihnya disebut al-ibrah bi'tiqadil ma'mumi la bi'tiqadil imam. Itu pendapat yang dikukuhkan. Kalau menurut imam bacaannya nggak sah, maka menurut makmum bacaan imam nggak sah, maka makmum nggak boleh ikut imam.
Makanya kita tidak boleh bermakmum dengan orang yang nggak pakai bismillah. Ini pendapat yang pertama, karena kita mazhab Syafi'i. Pendapat yang kedua, ini perlu kita sosialisasikan. Pendapat yang kedua, karena kadang kita ketemu dengan orang yang nggak tahu diri di Indonesia, tiba-tiba nggak pakai bismillah, sudah begitu maksa jadi imam, susah diatur. Atau gara-gara dia bangun masjid pengen jadi imam terus, bacaannya belepotan. Lalu bagaimana ini? Pendapat yang kedua adalah al-ibrah bi'tiqadil imami. Kalau memang dia sah menurut dia, memang nggak bisa yang lainnya, haknya juga tetap begitu, dirubah-rubah juga nggak bisa, berarti kan sah menurut dia. Selagi sah menurut dia, kita ngikut di belakangnya juga sah. Ini agak luas pendapat yang kedua ya. Jangan kaku-kaku datang ke sebuah masjid, tak taunya bacaan imamnya belepotan, lalu anda misahkan diri. Nggak perlu, takut jadi fitnah nanti ya. Mungkin di kampung itu memang nggak ada imam kecuali dia. Ya, sudah begitu bacanya nggak bener, anda mampir Allahu Akbar, lanjutkan. Kenapa? Dia adalah memang orang bisanya sampai di situ, berarti sah menurut dia. Karena sah menurut dia, kita pun ngikuti sah. Atau tiba-tiba anda besok bisa haji dan umroh, amin, tatanya di Mekah nggak pakai bismillah, anda tidak perlu mufarokoh supaya tidak membuatkan fitnah juga. Anda ikuti, karena apa? Anda ikut pendapat yang kedua dalam hati Imam Syafi'i, karena mereka punya mazhab tanpa bismillah, maka atau bismillahnya sembunyi. Kalau bismillahnya sembunyi maka ada masalah, kita sah juga. Ada memang yang nggak pakai bismillah, karena mereka mazhabnya tidak pakai bismillah, anda boleh ngikut di belakangnya. Cuman saat anda mau jadi imam, jangan sampai anda nggak pakai bismillah. Jadi gini, kalau jadi imam anda yang bijak, maksud bijak adalah selagi anda di kalangan madhab Syafi'i, anda harus pakai bismillah, satu. Yang kedua, jika memang bacaan anda gak bener atau belepotan, anda jangan maksain jadi imam. Saya paling takut kalau suruh jadi imam. Saya kalau jadi imam tuh berat ya. Paling kalau saya pernah imam di Masjidil Haram, tapi sama jamaah sendiri gitu loh. Jadi kalau saya jadi imam di Masjid At-Taqwa, masjid sini, saya tidak berani jadi imam. Kenapa? Ada yang bacanya lebih bagus, nggak usah maksain. Kenapa? Saya bacaan Fatihah saya itu kelas sah, belum kelas indah, kelas sah gitu saja deh. Kelas sah saja saya harus tahu diri. Saya masih kalah dengan ustadz-ustadz yang masya Allah, kalau di Cirebon ada ustadz ini bagus-bagus. Saya tidak perlu maksain jadi imam, kecuali dipaksa, ya terpaksa betul, namanya kepaksa. Nggak usahlah memaksain diri. Nah, ada orang tidak bijak, wah pengennya jadi imam terus, padahal bacaannya nggak karu-karuan, bikin orang di belakang ngedumel semuanya. Nah, kalau anda jadi imam yang bijak, jika ternyata bacaan anda kok kurang baik, ada yang lebih baik, tidak ada salahnya anda serahkan kepada yang lebih baik, asalkan akidahnya benar, bijak. Kalau ternyata anda itu punya imam nggak bijak, maka jadilah makmum yang bijak, ngerti ngambil pendapat yang kedua. Jangan bubarin diri di belakangnya gara-gara imamnya tidak bijak. Pernah saya suatu ketika sholat Jumat nih, belum mondok, sebelum di Cirebon, masih di Jawa Timur sana. Biasanya kita sering sholat Jumat tuh pindah-pindah, pengen tahu keadaan. Suatu kita masuk satu masjid di kampung, itu masjidnya bagus, khotibnya nggak jelas ngomong apa, setelah itu baca surat Fatihah nggak jelas, cepet banget, selesai, wah enak, cepet. Sebenarnya kita tanya siapa yang jadi imam dengan yang khotib tadi, dijawab sama orang di situ, yang imam dan yang jadi khotib itu adalah yang bangun masjid. Rupanya dia bangun masjid pengen jadi kiai, jadi maksa jadi imam, diganti nggak mau, rame kalau dia masalah pergantian. Dia dikasih jadwal sebulan sekali, pas saya datang, selebihnya bener-bener semuanya, hanya dia tok diputus, nggak mau, marah, rame. Nah, orang bangun masjid pengen jadi kiai, dia tidak bisa jadi kiai, jadi imam. Itu mana namanya imamnya tidak bijak. Karena imamnya tidak bijak, yuk jadi makmum yang bijak. Jangan mufarokoh, takut jadi fitnah. Karena memang semampunya dia seperti itu, sah bagi dia, maka kita pun ngikuti, adalah sah. Baru nanti kalau masih dari awal, selagi masih ada pilihan, milihlah engkau, cari imam yang benar, yang baik, yang tidak bikin ngedumel hatimu. Mari kita berselawat terlebih dahulu, Ibu. Allahumma shalli sayyidina Muhammad. Allahumma shalli. Dengan Ibu siapa dan dari mana? Hamba Allah dari Garut.
Baik, Ibu bisa langsung bertanya kepada Buya. Saya izin bertanya Buya, saya seorang makmum tapi imam saya kita belum pasrah baca apakah saya sah salatnya bermakmum atau tidak? Kenapa tidak sah? Bacaannya Ada belum sebabnya dong. fasihah. Bacaannya Hah? belum Hah? fasihah. Bacaannya belum fasihah. Bacaannya siapa? Isi imam. Baik. Terus siapa imamnya? Suami islamnya? Bukan. Seorang Baik. ustaz dari kampung saya. Baik. Cukup? Cukup. Baik. Baik. Jika kita menjadi makmum lalu menemukan imam yang bacaan Fatihahnya kurang baik. Nah, ini perlu wawasan fikih. Kalau Anda baca kitab Safinatun Najah saja atau kitab-kitab dasar fikih, Anda akan menemukan kebingungan dalam memberikan jawabannya. Sebab dikatakan begitu, kalau Anda bacaan Fatihahmu fasih, kalau bermakmum kepada orang yang tidak fasih, salatmu tidak sah. Kan serem. Di dalam madhab kita Imam Syafi'i kami sampaikan, maka setelah itu Anda tenang. Dalam madhab Syafi'i yang pertama yang dikukuhkan adalah jika yang menjadi imam adalah ummi itu adalah Fatihahnya nggak benar. Haknya jadi kayak kaf, sodnya, sinnya jadi kayak hurufnya berubah-ubah. Atau memang tidak fasih. Tapi bukan dibuat-buat karena memang bacaannya begitu. Maka dalam istilah fikih Fatihah namanya ummi. Yang bermakmum adalah qari' yang fasih. Maka pendapat yang pertama adalah tidak sah. Sebab dalam bahasanya al-ibrah bi'tiqadil ma'mumi. Kalau menurut makmum adalah tidak sah, maka tidak boleh makmum mengikutinya. Ini pendapat yang pertama dalam mazhab Syafi'i. Pendapat yang kedua dalam mazhab Syafi'i, al-ibrah bi'tiqadil imam. Kalau memang menurut imam itu sah dan memang bisanya begitu, berarti kan sah sholatnya dia. Karena sholatnya dia sah, bukan menurut saya, menurut dia. Wong dia bisanya begitu, dia sah, maka kita bisa mengikuti di belakangnya. Ini adalah bijak. Jadi Anda itu kalau bijak tuh begini. Kalau memang bacaan Anda tidak baik, ya jangan nyodorkan diri jadi imam. Itu bijak. Kemudian di saat Anda jadi makmum menemukan imam bacaannya tidak baik, Anda mengambil ilmu ini. Itu namanya bijak. Jangan ribut tok di kampung. Bijak itu ilmu. Nah, ini permuasan ilmu itu penting. Ada orang sah nggak sah. Akhirnya imam harus ganti. Kenapa harus pakai kalimat kasar? Kalau harus diganti beneran, perlahan. Harus kasih yang fasih baca ini perlahan, tapi itu harus, kan masih ada pembenarnya. Yang benar kan ada. Ulama kita mazhab Syafi'i besar juga. Jadi selagi dia sah menurut dia, karena bisanya begitu, maka kita boleh mengikutinya. Itu pendapat yang kedua dalam mazhab Syafi'i. Memang pendapat yang pertama selama ini kita baca di kitab-kitab fikih yang dasar kita, bahwasanya tidak sah. Coba kita Safinah, tidak sah. Wah, nggak sah dong. Akhirnya Anda gelisah kan? Sudah kami beri bahasanya. Asalkan dia tidak main-main, Anda sah ikut di belakangnya. Selesai. Itu namanya bijak. Ingat, kalau Anda bijak, selagi bacaan Anda kurang begitu baik, makanya jangan mau jadi imam. Saya termasuk orang yang paling takut, karena saya tahu bacaan saya itu adalah hanya kelasnya sah saja, bukan kelas indah. Makanya di masjid besar saya nggak mau jadi imam. Daripada orang gelisah dengar suara saya nggak mau jadi imam. Karena apa? Saya tahu diri. Bacaan saya itu hanya bacaan kelas sah saja, untuk indah belum. Nah, itulah. Kadang maksain diri bacanya nggak karu-karuan, bikin orang gelisah sak kampung. Nah, berarti itu tidak bijak, nggak tahu diri. Seperti itu. Di saat kita menemukan imamnya seperti itu, apa yang nggak kurang baik, maka ya kita memaafkan saja. Tinggal nanti kalau ingin dirubah, rubahlah dengan keindahan, rubahlah dengan cinta, rubahlah dengan cara yang baik, bukan dengan cara merendahkan orang.